Bab 75-76. Seo dingin terpikat cinta pembantu cantik. 1 minggu sudah Kira berada di rumah sakit bersama dengan baby Rega. Selama itu pula Gavin terus menemani sang istri membantu semua keperluan di sana. Untuk perusahaan harus digantikan dulu oleh Papa Angga karena Gavin merasa tidak akan bisa fokus jika tetap memaksakan kerja. Sudah siap sayang? Tanya Gavin kepada Kira karena sekarang Kira dan baby Rega sudah diperbolehkan pulang. Untung saja pemulihan Kira cukup cepat dan baby Rega juga sudah mulai bisa beradaptasi. Sehingga dokter Yola yang notabene adalah dokter anak yang akan mengurus baby Rega mengizinkan mereka untuk pulang dan akan tetap mendapatkan pantauan dari dokter Yola. Udah mas, ayo, ucap Kira sambil menggendong baby Rega ditemani oleh Mbak Diah yang akan ditugaskan untuk menjaga sang baby. Sampai di mansion utama, semua orang sudah menunggu kedatangan Kira dan anggota baru keluarga Evander. Semua keluarga sudah hadir, begitupun orang tua Kira yang sudah ada di ibu kota. Selama 1 minggu ini yang ditinggal di apartemen milik Gavin. Awalnya Mama Mira ingin besannya itu di mansion utama saja, namun Bu Wati terlalu tidak enak jika berada di sana. Sehingga Gavin yang tahu itu pun menyuruh orang tua sang istri untuk tinggal di apartemennya saja dan semua keperluan sudah ditanggung oleh Gavin. Selamat datang. Seru semua orang saat Kira dan baby Rega masuk ke dalam. Terima kasih semuanya, ucap Kira merasa terharu karena dia sangat sayang di sini. Sama-sama sayang, ayo kamu ke kamar aja istirahat, ucap Mama Mira khawatir karena kondisi menantunya itu belum 100% pulih. Iya Ma, sejawab Kira. Kira pun bersama dengan Gavin menuju ke kamar untuk istirahat, sedangkan baby Rega sedang bersama oma dan opanya dan juga kakek nenek dan para om dan auntinya. Dia sangat disayang dan dijaga sekalinya di sana, sehingga Kira bisa istirahat sejenak karena beberapa hari ini dia jarang sekali bisa tidur. Apalagi setiap malam dia dan sang suami pasti akan bergadang karena baby Rega yang bangun di malam hari. Gila, makin kesini wajah Rega tampak cakep aja enggak sih? Seru Simon dan diangguki oleh yang lainnya. Ya iya dong, cucu tante gitu loh. Tutur Mama Mira membuat semua orang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ternyata sikap pede Gavin emang udah turun-temurun, bisik Simon pelan agar tidak terdengar oleh semua orang dan hanya didengar oleh Willy, Mike, dan Neil. Hari ini adalah 7 hari usia baby Rega dan kemarin dia baru saja keluar dari rumah sakit. Sekarang mereka mengadakan akikah untuk baby Rega. Sayang, sudah siap? Tanya Gavin masuk ke dalam kamar dan melihat sang istri sudah cantik dengan gamis panjang serta hijab yang menutup kepalanya. Masya Allah, cantik banget sih istri aku ini, ucap Gavin menciumi pipi sang istri. Ih mas, nggak boleh cium-cium, seru Kira kesal karena dia sudah cukup lama bersiap-siap malah diberantakin sang suami. Mas gemes banget sayang, soalnya cantik banget bidadari Dedin ini, ucap Gavin menoel hidung Kira. Udah ayo turun, ajak Kira sambil menggendong baby Rega yang juga sudah siap dengan baju kokonya senada dengan baju yang dipakai oleh Dedi dan maminya. Itu bayi tampannya. Sini sama oma sayang, ucap Mama Mira ingin pamer kepada teman-temannya kalau dia sudah memiliki seorang cucu tampan. Karena selama ini Mama Mira sangat ingin pamer soal cucu. Karena saat bertemu selalu saja semua orang bercerita soal cucunya. Namun Mama Mira hanya diam tidak ikut membahasnya. Dan sekarang Mama Mira ingin membalas hal tersebut. Kemudian acara pun dilakukan tanpa ada hambatan apapun. Semuanya berjalan dengan hikmat. Banyak yang mendoakan untuk baby Rega membuat Kira berharap semoga doa-doa baik akan selalu menyertai kehidupan sang anak kelak. Kira, teriak Bella yang terkejut karena tiba-tiba dia diundang di acara akikah anak Kira. Padahal Kira ingin kalau Kira belum menikah. Bel, balas Kira memeluk sahabatnya itu. Kira pun bercerita banyak hal. Sebenarnya Bella sempat dengar desas-desus dari sang ibu, tapi dia tidak mau ambil pusing kalau bukan Kira sendiri yang bercerita.
Tapi ternyata apa yang diucapkan oleh sang ibu memang benar. Kalau Kira sudah menikah, apalagi menikah dengan anak majikannya. Gila memang, tapi Bella ikut senang karena sekarang adalah kebahagiaan untuk Kira. Sayang, capek, tanya Gavin, karena dari tadi siang istri terus sibuk dengan acara. Iya mas, jawab Kira karena tidak bisa membohongi tubuhnya sendiri kalau dia butuh istirahat. Ya sudah, ayo ke kamar. Mama tadi sudah suruh kamu ajak kamu ke kamar kok sama Baby Rega, balas Gavin. Tapi acara belum selesai mas, jawab Kira tidak enak hati jika meninggalkan acara di tengah-tengah acara seperti ini. Ndak apa-apa kok sayang, kamu ikut Gavin aja ya, ucap Mama Mira. Nggak apa-apa kok sayang, kamu ikut Gavin aja ya, ucap Mama Mira sudah berada di samping sang menantu. Akhirnya Kira pun menurut karena dia juga sudah capek sekali. Sampai di kamar, Kira menaruh sang bayi di box bayi, kemudian dia mengganti pakaiannya sebelum istirahat. Sayang, lirik Gavin melihat sang istri hanya memakai piyama tipis, membuat Gavin harus menahan hasratnya. Kenapa mas? Tanya Kira yang belum tahu maksud sang suami. Namun setelah sekian lama Kira pun mengetahuinya dan merasa bersalah karena harus menolak permintaan sang suami. Mas, aku minta maaf karena belum bisa. Lirik Kira merasa bersalah karena sekarang dia masih dalam masa nifas setelah melahirkan dan akibatnya Gavin harus puasa. Aku ke kamar mandi saja kalau gitu sayang, ucap Gavin dengan lemas karena dia tahu kalau dia harus puasa untuk beberapa waktu ini. Mau aku bantu? Tanya Kira dengan merasa bersalah. Akhirnya Kira pun mencoba memuaskan sang suami dengan cara lain walau tidak dengan hubungan badan. Tapi setidaknya sang suami bisa merasakan kepuasan tersendiri. Setelah selesai barulah Kira dan Gavin istirahat karena mereka berdua capek. Capek karena ada acara di bawah, tapi juga capek karena aktivitas di kamar mandi tadi. Gavin memeluk sang istri begitu erat dan berharap waktu akan berhenti sehingga dia akan tetap seperti ini dengan sang istri. Entah mengapa Gavin sudah sangat cinta secinta matinya kepada sang istri. Bahkan mungkin sekarang cinta Gavin lebih besar daripada Kira. Bab 76. Tak terasa 9 bulan sudah setelah kelahiran Baby Rega, Gavin juga sudah bekerja dengan aktif lagi. Setelah beberapa bulan kemarin dia sering bolos kerja karena merasa berat meninggalkan sang anak. Dia terlalu ingin terus bersama sang istri. Gavin juga sudah mulai aktif lagi memborbardi sang istri yang begitu sangat menggairahkan untuk dirinya. Kalau Kira tidak marah-marah terus, mungkin Gavin akan tetap berada di mansion utama terus. Sayangnya Baby Rega mana? Tayangnya Mama Mira melihat Kira turun sendirian. Dia lagi tidur siang malam tadi terus nangis mungkin karena habis imunisasi kali ya, ucap Kira dan diangguki oleh Mama Mira. Iya kayaknya sayang, udah kamu sarapan aja, tadi belum sarapan kan? Ucap Mama Mira karena tadi Kira hanya memilih makan buah saja untuk mengganjal perutnya. Iya Ma. Terima kasih, jawab perempuan itu dengan senang hati. Sayang, gimana kata dokter Yola kemarin? Tanya Mama Mira karena kemarin Kira dan Baby Rega waktunya imunisasi dan juga pemeriksaan rutin. Alhamdulillah Ma, dia sehat sekali. Mungkin karena ASI Kira juga lancar jadi dia tidak kekurangan sama sekali soal asupan. Terus tinggi badannya lumayan tinggi dan pertumbuhannya juga cepat. Alhamdulillah semuanya baik Ma, jawab Kira dengan senang menceritakan tumbuh kembang sang anak kepada ibu mertuanya itu. Mama senang banget sayang mendengar hal itu, jawab Mama Mira dan diangguki oleh Kira. Yang juga sangat senang sekali mendengar cerita tersebut. Sayang, mau mama lihat Baby Rega ya, kayaknya dia udah bangun deh, ucap Mama Mira dan diangguki oleh Kira. Dia tidak boleh egois dengan melarang Oma dan Opa Rega. Dengan adanya mama mertuanya dia juga bisa sedikit lebih tenang daripada harus menitipkan Rega kepada orang baru dan belum tentu menyayangi anaknya.
Sementara itu saat Mama Mira masuk ternyata Baby Rega sudah mulai merengek baru bangun tidur. Cucu Oma udah bangun ya? Sini sama Oma ya, ucap Mama Mira dengan senangnya karena memang merasa Mama Mira adalah tipe wanita yang begitu suka dengan anak-anak. Mama Mira membawa Rega turun ke bawah. Dengan itu bertepatan dengan Kira yang juga sudah selesai dengan makan siangnya. Bangun ya Ma? Tanya Kira menghampiri Mama Mira yang duduk di ruang keluarga di sofa empuk yang berada di sana. Bahkan sekarang ruang keluarga sudah disulap seperti arena bermain. Dengan adanya beberapa rak mainan baru dan juga karpet tebal di bawah. Bukan hanya itu, di salah satu ruang di samping kamar Kira dan Gavin juga sudah disulap dengan ruang bermain di mana di sana dikelilingi oleh alas busa agar lebih empuk lagi, dan jangan lupa ada perosotan dari berbagai mainan yang terpajang di rak dan juga box-box besar. Diaman di sana ada disiapkan untuk Rega. Bebinya sangat dimanja sekali dengan keluarga suaminya itu. Tapi tetap Kira akan merapikan disiplin dan beberapa nilai luhur yang dari dulu ibu dan bapaknya ajarkan agar menjadi orang yang bijaksana dan tidak sombong. Dia takut jika sang anak akan menjadi orang yang sombong karena merasa sudah mampu dan dari keluarga berada. Cerewet banget sih ini mulut, seru Kira karena sang anak dari tadi saja mengoceh membuat dia dan Mama Mira gemas sendiri. Sedangkan di perusahaan Gavin sedang mengadakan meeting penting. Dia begitu sangat mempesona dengan kacamata yang bertengger indah di hidung mancungnya. Dan dengan tatapan tajam yang menuju ke arah layar semakin membuat siapapun ingin memiliki pria itu. Serahkan semua laporannya ke saya sebelum jam makan siang hari ini, tegas Gavin kemudian pergi begitu saja dari sana. Kalian boleh pergi. Ingat segera revisi apapun yang Tuan Gavin ucapkan tadi, ucap Max memperingati para karyawannya. Max segera kumpulkan para rekan-rekan media di ruang konferensi besok. Tegas Gavin membuat Max mengernyitkan dahinya karena dia yang ingat-ingat tidak ada tanda tangan atau pertemuan dengan orang penting belakangan ini. Kenapa diam saja? Tanya Gavin kesal karena Max hanya dia saja saat dia mengucapkan hal tersebut. Maaf Tuan, tapi perasaan besok tidak ada perjanjian khusus dengan klien. Kalau boleh tahu ada apa yang Tuan hingga ingin memanggil para rekan-rekan media? Tanya Max ingin memastikan terlebih dahulu. Aku akan mengumumkan soal pernikahanku kepada rekan-rekan media, jawab Gavin singkat namun tidak dengan Max yang begitu terkejut namun juga senang sekali akhirnya tuannya mau mempublikasikan hubungan mereka. Baik Tuan, akan segera saya lakukan, jawab Max kemudian pergi dari sana. Gavin sudah memutuskan untuk mengumumkan pernikahannya ke publik. Mungkin ini sudah terlambat namun setidaknya semua orang harus tahu tentang siapa Nyonya Evander sekarang. Namun dia akan merahasiakan soal Rega dan hanya akan mengatakan bahwa istrinya sudah melahirkan saja. Dia akan menunggu hingga babynya berusia 1 tahun baru dia akan memperkenalkan pewaris selanjutnya di keluarga Evander. Malam harinya Gavin sudah bersandar di sandaran kasur dengan Kira bersandar di dada bidang sang suami. Gimana sama Rega hari ini? Tanya Gavin sambil mengelus rambut sang istri dan memainkannya. Alhamdulillah dia nggak rewel mas, tapi dia agak panas tadi untuk aja dokter Yola datang dan memberikan vitamin untuk Rega, jawab Kira. Mungkin karena imunisasi kemarin sayang, kan dokter Yola juga udah bilang kemarin, jawab Gavin dan diangguki oleh Kira. Sekarang babynya udah 9 bulan ya sayang, tanya Gavin dengan terselubung dan diangguki oleh Kira. Gimana kalau kita buat adik baru buat Rega? Ucap Gavin mampu membuat Kira terkejut. Dia langsung beranjak dari dada sang suami dan memberikan tatapan mematikan untuk Gavin. Hehehe, bercanda sayang, jangan serem-serem gitu dong natapnya, ucap Gavin horor sendiri melihat tatapan sang istri. Salah sendiri bilang gitu, badan belum juga turun udah bilang gitu, ucap Kira kesal. Astaga, aku malah heran sama kamu. Gimana bisa badan kamu gak bertambah sama sekali? Padahal udah melahirkan tapi tetap saja seksi.
Bahkan setelah melahirkan badan kamu langsung kembali ke semula sayang, ucap Gavin yang tak habis pikir. Yang berubah dari tubuh sang istri adalah area dada saja yang terlihat membesar. Mungkin karena sedang menyusui. Tapi enggak, itu malah membuat Gavin senang karena itu adalah spot favorit dari Gavin. Dan akan selalu seperti itu.